Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2096. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Anyway, dia tersenyum. Hanya ada dua pilihan, aku menyerah atau kamu menyerah. Tetapi melihat postur tubuhmu, tidak mungkin kamu menyerah. Dia juga tuan tanah yang dikirim oleh menara Tianwei ke gedung Tianwei ini, dan dirinya masih harus lebih ramah, memberikan muka. Sepertinya tidak pantas untuk menyerah secara langsung, kan? Jadi kita hanya bisa bersaing dengannya. Dan begitu pemimpin menara Tianwei selesai berbicara, sebuah pedang yang ada di tangan pemimpin menara Tianwei tiba-tiba terhunus dan berdengung. Raungan naga langsung muncul dari pedang di tangannya itu menyebar ke langit. Segera setelah pedang terhunus dan niat pedang belum meledak. Namun, energi pedang yang menakutkan telah membuat banyak orang kuat yang hadir sulit bernapas. Banyak dari mereka merasa mandek dan mereka sepertinya ada sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Pedang Yanlong. Mata Master Papiliun Abadi menyusut. Papiliun Abadi secara garis besar, dunia garis lintang dan bujur secara alami memiliki catatan lengkap tentang berbagai harta karun pedang Yanlong atau naga. Dan pedang naga di tangan pemilik menara Tianwei itu adalah senjata kekaisaran terkemuka dengan nilai yang sangat luar biasa. Milik gedung Tianwei itu tersenyum. Nampak pemimpin gedung Tianwei tersenyum dan berkata, "Ya, ini adalah pedangku, Yinlong." Ketika pedang itu keluar, itu seperti naga yang mengaum dan harimau yang mengaum. Ia dapat menghancurkan alam semesta dan bintang-bintang serta kehampaan yang tak ada habisnya. Itu nampak sangatlah tajam. Pedang ini sudah lama tidak terhunus, pasti sangat bersemangat bertemu lawan, seolah-olah menanggapi kata-kata pemimpin menara Tianwei. Pedang Yinlong sedikit bergetar, seolah-olah itu sedang bersorak dan melompat kegirangan dan ingin membunuh musuh bersamanya. Pemimpin menara Tianwei itu melirik pedang Yinlong di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Bertarunglah denganku hari ini, biarkan aku melihat kekuatanmu." Cahaya pedang tiba-tiba menghilang di tempatnya dan berdengung. Saat sosok pemimpin menara Tianwei menghilang, suara pedang melesat ke langit, dan saat berikutnya, sebelum semua orang dapat bereaksi terhadap apa yang terjadi, dalam sekejap sebuah pedang telah mencapai Qin memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan. Boom! Cahaya pedang yang tak terlihat itu seperti gerimis yang diam-diam membasahi benda menutupi seluruh sosok Qin. Pemandangan seperti itu membuat hati setiap orang yang hadir berdebar kencang, seolah-olah jantungnya tertusuk. Pemimpin menara Tianwei di luar langit benar-benar mengambil tindakan, dan langsung setelah terjadi perselisihan, gerakan yang sangat cepat, pedangnya itu begitu cepat dengan kekuatan yang besar yang terkandung dalam pedang ini, itu terlalu kuat. Saya tidak dapat menangkap jejak apapun dari energi pedang itu. Di sekeliling semua orang nampak menatap dengan mata terbelalak. Pemimpin menara Tianwei, Shenlong, belum pernah melihat ekornya. Tidak banyak orang yang melihatnya bereaksi di kota Nanyuan. Bahkan beberapa kekuatan top hanya mengetahui bahwa dia berasal dari alam semesta yang luas dan memiliki status yang luar biasa. Sekarang segera setelah orang ini mengambil tindakan, beberapa kekuatan besar memiliki kesadaran spiritual yang langsung meresap ke dalamnya. Mereka semuanya tidak mau melewatkan kesempatan sekecil apapun untuk mencampuri kekuatan antar lawan. Bahkan saat ini mata Master Papiliun Abadi juga sedikit terfokus. Pada saat ini dia menatap dengan hati-hati dan diam-diam merasa takut. Pemimpin menara Tianwei ini memang luar biasa. Siapapun yang dikirim ke menara Tianwei di kota Nanyuan sebagai pemimpin menara, itu adalah orang yang sangat luar biasa. Saat ini dalam kehampaan, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba turun. Sebelum energi pedang itu, tiba-tiba niat pedang yang menakutkan menyebar ke seluruh tubuh Qin.
Menghadapi pedang dari pemimpin menara Tianwei, mata Qin Chen acuh tak acuh dan ekspresinya tetap tidak berubah. Dan Qin Chen tiba-tiba mengulurkan dua jari lalu menjepit pedang itu di kedua jari tangannya. Ketika semua orang di kejauhan melihat ini, pupil mata mereka pun menyusut. Apakah orang ini benar-benar mencoba menangkap pedang pemimpin menara Tianwei dengan jarinya? Kejutan di hati mereka semua masih belum hilang. Suara berdentang, mereka semua pun melihat energi pedang tak berujung di depan tiba-tiba menghilang, dan ujung pedang Yinlong itu sudah dijepit oleh dua jari Qin Chen. Tidak peduli bagaimana pedang Yinlong bergetar dan menjerit, itu tetap tidak dapat menembus belenggu dua jari Qin Chen. Seolah-olah dunia ini telah menjadi kehampaan yang mandiri. Apa? Pemimpin menara Tianwei langsung tampak terkejut. Kamu menembak begitu cepat hanya dengan dua jari yang begitu kuat. Ada sedikit kegembiraan di wajahnya dan dia mengelus pedangnya dengan keras. Tangan Qin Chen sebenarnya pelan-pelan pedang itu menghilang dan tiba-tiba menghilang dari Qin Chen itu hanya meninggalkan kekosongan. Dematerialisasi. Qin Chen melihat sosok pemimpin menara Tianwei dengan heran dan sedikit mengernyit. Pada saat itu dia dengan jelas melihat bahwa pedang Yinlong sepertinya telah menghilang ke dalam bidang material ini dan sepertinya telah melarikan diri ke antarmuka kekosongan yang sangat kosong. Dan pedang itu memiliki roh, juga dapat melarikan diri ke dunia maya. Menarik, kata Qin Chen. Dia tersenyum. Benar saja, setelah dia keluar dia bisa melihat lebih banyak meskipun dia hanya menunjukkan kurang dari 1/1000 kekuatannya agar tidak mengejutkan dunia. Namun gerakan dari pemimpin menara Tianwei ini berhasil membuat Qin Chen merasa sedikit tertarik. Ada ribuan jalan yang berbeda yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada jalan yang lemah, itu tergantung apakah jalan tersebut dapat memunculkan karakteristik kekuatan dan kekuatannya kemudian ledakan. Pedang itu mundur dengan keras dan pemimpin menara Tianwei tiba-tiba berdiri dengan pedangnya yang disarungkan. Kemudian dia memandang Qin Chen sambil tersenyum. Kamu benar-benar menarik jika kamu dapat memblokir pedangku. Yang dimaksud oleh pihak lain dengan menyarungkan pedangnya itu adalah jangan bertengkar lagi. Tapi seolah-olah mengetahui keraguan Qin Chen, pemimpin menara Tianwei pun berkata dengan tenang. Menara Tianwei kami adalah organisasi pembunuh, dan misi yang dikeluarkan Presiden Zhuo kepada menara Tianwei kami bukanlah untuk meminta saya membunuh Anda, melainkan untuk hanya menguji kekuatan Anda. Dan sekarang kekuatan Anda telah ditemukan oleh menara Tianwei kami, maka dari itu misinya telah selesai dan Anda juga saya tidak perlu bertarung lagi. Setelah mengatakan ini, pemimpin menara Tianwei itu berbalik untuk melihat ke samping. Presiden Zhuo yang sedang diinjak oleh Saroye, dia berkata, Tengkorak Zhuo, misi yang Anda minta sudah saya selidiki dari menara Tianwei, dan menara Tianwei kami telah selesai dan menerapkan. Menara Tianwei dapat memastikan bahwa kekuatan Qin Chen setidaknya telah mencapai ranah Kaisar Agung tahap akhir. Anda tidak boleh menyinggung perasaannya dan ini adalah akhir dari misi. Mendengar itu, Presiden Zhuo yang terbaring di tanah memiliki tanda tanya di wajahnya. Semua orang juga memandang pemimpin menara Tianwei dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Pertarungan sekarang tidak dilanjutkan, itu adalah alasannya. Anda karena telah menyelesaikan misi dan mengetahui kekuatan lawan? Tapi sekarang setelah Anda mengetahuinya, Presiden Zhuo telah diinjak, jadi apa gunanya? Saat ini Qin Chen juga tercengang. Postur dari pemimpin menara Tianwei ini sepertinya tidak bertindak di luar akal sehat. Lalu apa? Qin Chen segera tersenyum. Misi antara Anda dan Presiden Zhuo telah selesai, jadi bagaimana dengan kerusakan mental yang disebabkan oleh orang-orang Anda yang ingin membunuh saya? Kata Qin Chen. Dia tersenyum dan berkata, ini masalah lain, kompensasi yang dapat diberikan oleh istana tuan kota sebelumnya. Saya menarati Yanwei secara alami juga dapat memberi Anda harga yang pantas. Jika kedua orang ini ingin menebusnya, berapa harga biaya yang dikeluarkan? Kata pemimpin menara Tianwei itu seraya menunjuk ke arah bayangan hitam Heiying dan berkata, jika harganya cocok maka saya akan menebusnya.
Mendengar itu Qin cukup tercengang. Dia pun segera tertawa lalu meliriknya dan berkata dengan ringan, "Hahaha, pemimpin Tianwei ini sangat tulus. Kalau begitu saya bukan orang yang banyak bicara. Jika Anda memberikan 5 juta kristal kaisar kepada saya, maka saya akan memberikannya kepada Anda." Mendengar itu semua orang pun terkejut. Apa 5 juta kristal kaisar? Semua orang menjadi tersentak dan memandang Qin dengan tidak percaya. "Ini Anda tidak bisa mengatakan apa-apa. Ini hanyalah pemerasan telanjang. Perlu dicatat bahwa Kaisar Puncak Tahap Tengah biasanya tidak memiliki 1 juta kristal kaisar. Dan 5 juta kristal kaisar ini hampir dapat membeli nyawa dari 5 Kaisar Agung Puncak Tahap Tengah." Namun pada saat ini, mata pemimpin menara Tianwei juga berkerut dan ada cahaya dingin yang dalam yang muncul di pupil matanya. Dia menatap Qin. "Itu sangat mahal. Saat Anda melepaskan Jenderal Wan Pang sebelumnya, Anda hanya menginginkan 1 juta kristal kaisar dari istana Tuan Kota. Jelas sekali bahwa pemimpin menara Tianwei ini mengetahui apa yang terjadi di sini sebelumnya." Dan Qin pun kemudian memandangnya dengan ringan lalu berkata, "Dia itu hanyalah salah satu orang, tetapi Anda ada 2 orang." Pemimpin menara Tianwei pun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, "Ying Yi itu telah kehilangan hati kaisarnya. Bahkan jika dia ditebus, dia hanya akan menjadi orang yang tidak berguna di masa depan. Terlebih lagi misi yang ditugaskan oleh Presiden Zhuo padanya itu sudah gagal. Dan Anda sudah menangkapnya. Menara Tianwei hanya menerima 500 kristal kaisar dari Presiden Zhuo. Tapi saya tidak peduli berapa tarif yang Anda bayarkan," kata Qin. Dia memandangnya dengan ringan dan lalu berkata lagi dengan dingin, "Ying Yi ini adalah pelaku yang menyerang saya. Jika Anda ingin menebusnya, tentu saja itu bukan harga normal. Dan bayangan hitam He Ying ini itu adalah manajer pengurus menara Tianwei Anda. Dia pastilah yang memerintahkan untuk mengambil tindakan terhadap saya. 2 orang ini mengemas harga 5 juta kristal kaisar dan tidak ada negosiasi. Jika Anda tidak membayar harganya, maka mereka akan mati," kata Qin. Matanya dingin dan sikapnya juga sangat dingin. Dia sangat bertekad. Semua orang pun memandang Qin dengan tercengang. Gila, sungguh orang yang gila. Baru kemudian mereka menyadari bahwa Qin di depan mereka benar-benar gila. Alasan pemimpin menara Tianwei berhenti lebih awal pasti bukan karena dia takut pada Qin, tapi karena dia tidak ingin mempermasalahkannya atau dia sedikit khawatir dengan latar belakang Saroye dari klan Komodo. Namun jika Qin punya akal sehat, dia harusnya meminta beberapa ratus kristal kaisar saja dan langsung berdamai. Maka dengan cara ini kedua belah pihak bisa bersikap baik. Bagaimana singa bisa buka mulut seperti ini? Ini jelas karena negosiasi gagal. "Tuan muda," kata bayangan hitam He Ying. Dia memandang tuan mudanya itu dengan gugup sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Pemimpin menara Tianwei mengangkat tangannya dan lalu memotongnya. Pada saat ini postur pemimpin menara Tianwei tertawa terbahak-bahak di depan semua orang. "Hahaha, menarik. Tahukah kamu bahwa di alam semesta ini tidak ada seorang pun yang berani berbicara seperti ini kepadaku selama bertahun-tahun?" Tiba-tiba sebuah momentum dari pemimpin menara Tianwei sangat mengerikan muncul dari tubuhnya. Momentum ini seperti kekuatan yang luar biasa mengguncang kehampaan dan membuat semua orang merasakan penindasan yang tak ada habisnya. Dan merasakan momentum ini, ekspresi setiap orang yang hadir berubah. Pemimpin menara Tianwei sebelumnya belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dan melihat postur ini, kedua belah pihak akan terus berjuang di antara kerumunan. Pada saat ini hanya mata istana Tuan Kota yang bersinar dengan kegembiraan dan kemudian menghilang dengan tenang. Karena terlepas dari apakah itu Tianwei Lu atau apakah Qin, istana Tuan Kota mereka tidak senang akan hal itu. Yang terbaik adalah kedua belah pihak bertarung, semakin kuat maka semakin baik. Jika kedua belah pihak saling mengalahkan dan pada akhirnya maka itu istana Tuan Kota mereka lah yang akan lebih baik daripada bahagia. Akan tetapi tepat ketika semua orang mengira pemimpin menara Tianwei akan mengambil tindakan, aura dari pria ini nampak tiba-tiba menghilang. "Oke, 5 juta kristal kaisar, saya akan memberikannya,"
Kata pemimpin menara Tianwei seketika dia mengangkat tangannya dan sebuah harta karun luar angkasa muncul di tangan pemimpin menara Tianwei. Dan kemudian itu dilemparkan kepada Qin Chen. Apa benar-benar diberikan? Melihat pemandangan ini semua orang menjadi tercengang. Pada saat ini Qin Chen juga tercengang. Itu mirip dengan harta karun spasial di tangannya. Dan melihat bahwa harta karun itu dipenuhi dengan kristal kaisar yang tersusun rapi yang mempesona, yang berjumlah 5 juta kristal kaisar. Bagaimana? Yang mulia pasti sudah memeriksanya kan? 5 juta kristal kaisar cukup. Bisakah Anda sekarang menyerahkannya kepada saya? Kata Qin Chen. Kata pemimpin menara Tianwei memandang Qin Chen dengan dingin. Oh sial, apakah saya mendapat lebih sedikit wajah? Qin Chen tiba-tiba tenggelam. Kehilangan salah satu alasan dia meminta 5 juta kristal kaisar adalah karena menara Tianwei memang pelakunya, namun orang yang melakukannya sendiri itu adalah alasan kedua. Dan juga itu karena Mo Yunxiao sangat senang memberinya 1 juta kristal kaisar sebelumnya, yang membuat Qin Chen merasa dia mungkin banyak kekurangannya, makanya dia hanya meminta 5 juta kristal kaisar kepada pemimpin menara Tianwei. Sebanyak itu menurutnya dengan sikap Tian Weilu yang mendominasi dan arogan, dia tidak akan memberikannya dan akan mengambil tindakan. Namun siapa sangka pihak lain malah memberikannya secara langsung.